Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, guru dari SMK Negeri 1 Bunguran, Kabupaten Blora, akan share salah satu ketentuan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang masyarakat harus mendukungnya. Mari kita saksikan slide-slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana menumbuhkan sebuah kebiasaan? Kebiasaan yang baik yang tumbuh dari motivasi intrinsik manusia itu sendiri. Namun terkadang susah untuk membentuknya. Karena itu perlu mewajibkan, apalagi kepada anak. Kemudian juga perlu sedikit memaksa. Kemudian akan menjadi biasa, kemudian nanti terbiasa, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, bisa menjadi sebuah kebutuhan. Nah, syukur-syukur menjadi budaya dan karakteristik. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ada 8 karakter utama sumber daya manusia unggul bangsa Indonesia yang akan dicanangkan dari Kemendikbudristek. Nah, yang pertama adalah religius, kemudian adalah bermoral, kemudian sehat, 4 cerdas dan kreatif, 5 kerja keras, 6 disiplin dan tertib, 7 mandiri, dan 8 bermartabat. 8 karakter utama inilah yang dicanamkan oleh pemerintah kita yang akan kita tuju di dalam pembangunan sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggalakkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat supaya bisa mengantarkan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang pertama adalah bangun pagi. Terus kemudian yang kedua adalah beribadah, yang ketiga adalah berolahraga, kemudian 4 makan sehat dan bergizi, 6 gemar belajar, 7 bermasyarakat, dan 8 tidur cepat. Nah, 7 kebiasaan ini harus kita hafalkan dan harus kita laksanakan untuk mendidik anak-anak kita. Mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bangun pagi ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan. Seseorang yang bangun pagi tentu disiplin pagi. Terus kemudian yang kedua adalah pengelolaan waktu. Jadi mampu mengelola waktu dengan baik. Dimulai dari bangun pagi, bisa akan lebih mengelola waktunya ke depannya lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan diri. Bisa bangun pagi itu sudah mampu mengalahkan rasa malas, mampu mengalahkan rasa ngantuk, dan macam-macamnya. Jadi pengendalian diri sudah teruji. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan jiwa dan raga. Dan kelima adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Harus diawali dengan bangun pagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang kedua, 7 kebiasaan yang kedua adalah beribadah. Dalam hal ini manfaatnya adalah mendekatkan hubungan individu dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Dalam ajaran ibadah, tentu nilai-nilai itu terkandung di dalam semuanya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah hidup yang lebih bermakna. Yang keempat adalah meningkatkan kebersamaan dan solidaritas.
Kemudian yang kelima adalah meningkatkan pengembangan diri secara berkelanjutan. Ini manfaat dari ibadah. Oleh karena itu harus kita tanamkan kepada anak kita supaya lebih gemar ibadah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah berolahraga. Yang ketiga, 7 kebiasaan yang ketiga adalah berolahraga. Dengan manfaatnya adalah yang pertama menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Kemudian menjaga kebugaran tubuh. Ketiga adalah meningkatkan potensi diri. Dan yang keempat adalah meningkatkan nilai sportivitas. Dengan olahraga diharapkan tubuh menjadi sehat, tubuh menjadi bugar, dan sehingga mental juga akan menjadi bugar, menatap hidup kedepannya akan lebih hebat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk yang keempat, 7 kebiasaan yang keempat adalah makan sehat dan bergizi. Manfaatnya adalah yang pertama untuk menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu. Terus yang keempat adalah meningkatkan kemandirian. Dengan makan sehat dan bergizi atau halalan thayyiban, ingat nih, yang jauh lebih itu harus halal dan thayyib. Thayyib itu artinya ya sehat dan bergizi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk 7 kebiasaan yang kelima adalah gemar belajar. Nah, ini harus menanamkan kepada anak kita, anak-anak didik kita supaya gemar belajar. Karena kecenderungannya sudah mulai menurun kegemaran untuk belajar dan membaca. Nah, manfaatnya adalah untuk pengembangan diri. Tanpa belajar, diri kita tidak akan mungkin berkembang, akan stagnan, bahkan bisa mundur. Yang kedua adalah menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Harus dengan belajar dan belajar. Kemudian harus menemukan kebenaran dan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah untuk membentuk kerendahan hati dan empati. Orang yang belajar tidak akan rugi, orang yang belajar tidak akan rugi. Dan yang jelas, lebih banyak belajar, lebih baik orang tersebut. Hatinya akan menjadi tumbuh. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya ke-7 kebiasaan yang keenam adalah bermasyarakat. Manfaatnya adalah menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama dengan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan nilai saling menghormati dan toleransi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menumbuh kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang kelima, menciptakan kegembiraan. Bermasyarakat, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari masyarakat. Oleh karena itu harus kita asah terus bagaimana bermasyarakat yang baik dengan membiasakan kebaikan yang baik pula. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang selanjutnya adalah 7 kebiasaan yang ke-7 adalah cepat tidur. Menjaga organ tubuh supaya pulih dan berfungsi optimal kembali. Terus kemudian yang kedua adalah memulihkan mental dan emosional. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan tidur yang cukup, produktivitas kita akan meningkat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, inilah 7 kebiasaan yang harus kita sukseskan dari program pemerintah tersebut. Oleh karena itu, dengan tri sukses pendidikan, keterlibatan tri sukses pendidikan, yang pertama adalah orang tua atau wali, guru atau sekolah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan 7 kebiasaan, menanamkan 7 kebiasaan baik kepada diri anak-anak kita. Orang tua bersemangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Ibu guru, bapak guru, dan sekolah juga bersemangat, dan masyarakat juga harus mendukung 7 kebiasaan anak-anak bangsa yang hebat. Dengan harapan, mari orang tua, wali, pendidik, sekolah, masyarakat berkolaborasi mengantarkan anak-anak kita
dengan 7 kebiasaan yang hebat tersebut supaya bisa menjadi SDM yang unggul untuk di kemudian hari. Salam pendidikan, terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.